Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Nijos Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Badah Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Dr. Musli Abdul Karim MA, pemilik Baitul Quran yang juga Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan hari ini bapak-bapak yang ada di Al-Ikhwan di masjid, ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin ada bapak-bapak yang sedang udzur belum ke masjid karena sakit atau yang lain, insya Allah hari ini dapat pahala haji dan umroh. Amin, amin ya. Dapat pahala haji dan umroh. Amin, amin. Man shallal fajr fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah? Aslinya sholat subuh di masjid. Namun mungkin karena udzur atau mungkin karena ibu-ibu sholat di rumah, kemudian tidak kemana-mana. Dia duduk. Yadhkurullah, zikir pada Allah. Sekarang sedang pengajian. Hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari, kurang lebih jam 6 kurang sedikit sudah terbit. Nanti jam 6:05 atau 10 menit salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala haji dan umrah. Oleh karena itu mudah-mudahan hari ini semuanya dapat pahala haji dan umrah. Amin. Dosanya diampuni, anaknya soleh-solehah, keluarganya sakinah. Ramadan tahun ini mudah-mudahan semuanya bisa i'tikaf di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Alangkah bahagianya hari ini banyak orang yang sedang kesusahan, rumahnya tenggelam. Hari ini Jakarta, kemarin saya mau pengajian di Jakarta Selatan, banjir, tanah longsor, gempa bumi, banyak sekali. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita sekarang ini ngetuk pintu langit, kita ngetuk pintu langit, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Terima kasih banyak, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita ingin bagaimana mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an. Yang pertama, semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan menjadi orang yang paling mulia, nomor 1 di dunia. Amin. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang mau ngaji tafsir, yang mau ngaji Quran, ini adalah orang yang paling mulia. Bukan orang yang jadi presiden, bukan. Yang jadi menteri, bukan. Anggota DPR, bukan. Gubernur, wali kota, bupati, bukan. Siapa yang ngaji Quran? Dan hari ini Allah takdirkan kita. Yang kedua, mudah-mudahan kita semuanya menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah. Para sahabat semuanya bingung. Apakah Allah punya keluarga dari manusia? Jawab Nabi, iya. Siapa? Hum ahlul Quran. Ahlul Quran adalah keluarga Allah. Kalau sudah menjadi keluarga Allah, rumah untuk bapak ibunya, untuk anaknya, untuk cucunya, semuanya mudah-mudahan diberikan rumah oleh Allah. Amin. Kendaraan ditanggung oleh Allah. Kemudian mudah-mudahan menjadi tamu Allah. Tahun ini semuanya didoakan bisa pergi ke Mekah. Yang kenceng ibu-ibu semuanya, amin, amin ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa pergi ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin menyampaikan, Rasulullah bilang ada satu surat ayatnya 30. Siapa yang membaca
apalagi menghafal, mengamalkan, maka dosanya diampuni. Coba saya mau nanya nih, bapak-bapak yang ada di Al-Ikhwan, ibu-ibu yang ada di rumah, yang punya dosa menjawab, yang nggak punya dosa jangan. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Ya, yang nggak jawab, yang nggak punya jangan jawab. Punya dosa apa tidak? Baca Sulaiman. Oh, banyak dosa. Yang nggak pernah jadi makmum, nah ini orangnya, masya Allah. Ini nggak pernah jadi makmum, nggak? Mengapa? Imam terus, masya Allah. Kita doakan jadi imam di Masjidil Haram, ya Allah. Makmumnya siapa? Jamaah Al-Ikhwan, masya Allah, di Masjidil Haram. Ada satu surat ayat yang 30. Siapa yang membaca, dosanya diampuni, diselamatkan dari siksa kubur, dimasukkan ke surga, karena dia mendapatkan syafaat dari surat itu. Inilah yang kita semuanya senang. Surat apa? Saya bacakan hadisnya, diterangkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, qala Ahmad haddatsana Hajjaj bin Muhammad wa Ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abbas al-Husami an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna suratan fil Qur'ani, sesungguhnya ada surat di dalam Al-Qur'an, 30 ayat, 30 ayat, syafaat li sahibiha, memberikan syafaat kepada orang yang membaca, kepada orang yang hafal, kepada orang yang mengamalkannya, hatta ghufira lahu, dosanya semuanya diampuni. Yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu surat Al-Mulk. Kita semuanya merasa banyak dosa, terutama saya. Mungkin Pak Ustaz tidak punya dosa, Pak Ustaz. Punya dosa tidak? Masya Allah, sekarang diampuni Ustaz. Sekarang diampuni. Kita semuanya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dosa diampuni. Jadi Rasulullah bilang ada surat ayatnya 30 akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca, kepada orang yang mengamalkan, kepada orang yang hafal, hatta ghufira lahu, dosanya semuanya diampuni. Ini semuanya sudah tahu, namun hari ini alhamdulillah kita ditegaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang menyebabkan insya Allah semuanya semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, anak-anak kita anjurkan, ayatnya nggak banyak. Insya Allah mulai hari ini ngapalin satu ayat saja, satu aja hari ini. Besok ayatnya kedua. Insya Allah bulan Maret tanggal 21 semuanya sudah hafal 30 juz. Satu ayat bersama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulangi sekali lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari ini satu ayat. Besok ayat yang kedua. Minggu depan ayat yang sudah hafal. Tanggal 21 bulan Maret sudah hafal. Mengapa? Mudah-mudahan dengan hafal 30 juz Maret tahun ulang tahunnya corona, mudah-mudahan corona diangkat oleh Allah. Amin, amin. Dan dimulainya dari kota Depok, dari daerah kita, oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya kita berdoa pada bulan Rajab, ditambah lagi dengan menghafalkan surat Al-Mulk, mudah-mudahan corona segera diangkat dari Indonesia, dari dunia semuanya. Kota yang terbebas, tersehat nomor 1 di dunia sudah diumumkan oleh WHO. Kota yang tersehat sekarang ini adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Sudah diumumkan kota yang paling sehat nomor 1 di dunia adalah kotanya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita
bisa buka puasa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Amin. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, An Anas, dari sahabat Anas. Sahabat Anas itu bapak-bapak umur 10 tahun. Rasulullah sedang hijrah. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ini ibu-ibu yang ada di rumah. Sahabat Anas, anak kita, umurnya 10 tahun. Rasulullah sedang hijrah. Sudah sampai di Kuba. Ummu Sulaim bilang sama suaminya, "Bang," namanya Malik, "Bang, ada apa?" Katanya ada tamu dari Mekah, ada di Kuba. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita ke sana. Ternyata suaminya tidak mau. Terbakar nih hatinya. Ya Allah, saya sudah rindu ingin melihat wajah Nabi. Suami saya tidak mau. Sabar beliau. Besoknya minta izin lagi. Tidak diizinkan. Sampai 3 kali nekat. Ya Allah, saya milih Islam atau milih suami? Suaminya belum masuk Islam. Siapa? Bapaknya Anas, Anas bin Malik. Nih, sahabat Anas. Kemudian Anas ini diminta oleh ibunya umur 10 tahun untuk pergi ke Hankam, ya, untuk pergi ke Masjid Kuba. Umur 10 tahun. Sampai di Masjid Kuba ketemu Nabi. Nabi sedang bersandar. Masya Allah. Anak umur 10 tahun terkagum-kagum dengan wajah yang menyenangkan, berseri-seri, senyum. Ahlan bi ibni, silakan anakku sini. Subhanallah. Anak umur 10 tahun disambut dengan hangat. Pulang. Cerita sama ibunya. Ibu, Rasulullah itu orangnya baik, orangnya ramah. Saya dipanggil-panggil Bu, subhanallah. Ibunya tambah ingin melihat Nabi. Kemudian bilang sama anaknya, "Nak, tolong temani ibu menemui Nabi." "Terus bapak bagaimana Bu?" "Ya mudah-mudahan bapak nanti mengizinkan. Kalau nggak diizinkan, ibu tetap berangkat." Sampai ke sana ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Sulaim bilang, "Ya Rasulullah, ini Anas. Nanti saya serahkan kepada Rasulullah untuk melayani Rasulullah. Ahlan bi ibni, selamat datang anakku." Sudah ketemu Nabi, senang sekali. Pulang, anaknya ditanya, "Nah, kalau bapak marah bagaimana? Kamu ikut bapak atau ikut ibu?" "Saya ikut ibu." Sampai di rumah memberitahu sama suaminya, "Bang, ada apa?" "Maaf Bang ya, tadi saya pergi ke Kuba." "Ada apa?" "Saya menemui Rasulullah SAW." Marah sampai mukul meja. "Mulai hari ini saya akan keluar, tidak kembali." Kemudian melotot matanya, melihat anaknya. Ternyata anaknya, "Iya ayah, saya tadi ketemu dengan ibu, ketemu Rasulullah, dan saya mengikuti Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Tambah marah ayahnya. Akhirnya ayahnya keluar. 3 hari berikutnya, Anas sudah masuk Islam, ibunya masuk Islam. 3 hari berikutnya ada berita bapaknya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam keadaan belum Islam. Ummu Sulaim, maaf, beliau orangnya solihah, orangnya sangat baik. Maaf sekali lagi Pak ya, orangnya sangat cantik. Karena suaminya tidak ada, sudah meninggal dunia, masih muda. Namanya apa Ustaz? Janda. Oh, tahu juga subhanallah. Tahu juga Masya Allah ya, janda kembang Masya Allah.
Ternyata jamaah sekalian, di Medina semuanya orang bicara. Ummu Sulaim, Ummu Sulaim. Kalau kemarin belum berani karena masih punya suami, sekarang nggak punya suami. Banyak yang bicara Ummu Sulaim, Ummu Sulaim. Ada pemuda kaya raya, ganteng, pinter, namanya Abu Talha. Abu Talha mengatakan, kalau anak-anak muda di Medina menyebutkan Ummu Sulaim, kalau Ummu Sulaim saya sebut saja namanya, pasti ikut saya. Siapapun gadis Medina, kalau saya sebut namanya pasti ikut saya. Apalagi janda, kecil bagi saya. Masya Allah. Ternyata jamaah sekalian, Abu Talha datang dengan membawa emas 1 kilo. Masya Allah, di Pak Imam ya. Kalau ada janda yang itu 1 kilo maksudnya. Subhanallah, karena dia belum Islam, Abu Talha ngetok pintu, diketok pintunya. Siapa? Saya Abu Talha. Ada apa Abu Talha? Jawabannya batuk-batuk. Abu Talha, ada apa? Saya bawa emas. Saya tidak memerlukan emas. Silakan bawa pulang. Hampir pingsan Abu Talha. Wah, saya ditolak oleh janda. Subhanallah. Subhanallah jemaah sekalian, dia pulang. Besok datang lagi, emasnya dibawa dengan membawa sertifikat. Sertifikat apa? Kebun namanya Berroha yang sekarang menjadi halaman Masjid Nabawi. Kebunnya menjadi halaman Masjid Nabawi. Kemudian dibawa lagi emas sama sertifikat. Karena belum Islam, dia mengatakan, ngetok pintu, tok tok tok. Siapa? Saya betul. Kamu balik lagi ke sini. Ini saya bawain sertifikat. Kurang lebih 2 hektar. Harganya 1 meter sekarang ini 1 meter kurang lebih 500 juta. 1 meter. Kalau di Jakarta 150 juta 1 meter. Ini 500 juta. Dan yang termahal nomor 1 di dunia, yang sekarang sudah menjadi yang ada payungnya, Masjid Nabawi. Itulah kebunnya Abu Talha. Ditolak lagi. Wahai Abu Talha, saya tidak terpikat dengan emas dan sertifikat kebunmu. Silakan bawa pulang. Bingung Abu Talha. Orang yang ganteng, pinter, kaya, kok ditolak oleh janda. Wahai Ummu Sulaim, kamu minta apa? Kalau kamu masuk Islam sih, saya mikir-mikir. Masya Allah. Ternyata jamaah sekalian, dia langsung bisa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ummu Sulaim gak bisa ngomong, diam. Langsung anaknya Anas, nah, tolong nikahkan ibu sama Abu Talha, karena anaknya adalah walinya. Dinikahkan. Alhamdulillah setelah nikah jamaah sekalian, mas kawinnya kebun nilainya 500 juta kali 20.000 meter. Nah, berapa kira ya? 500 juta kali 20.000 meter. Udah nggak tahu, Masya Allah. Kalau diberikan cendol dapat berapa kira-kira ya? Walhasil jamaah sekalian, tiba-tiba baru beberapa hari turun ayat. Seneng ada kebunnya, ada kurma, ada anggur, turun ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan kebaikan kecuali menginfakkan yang kamu cintai. Langsung berdua datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah berfirman, kalian tidak mendapatkan kebaikan kecuali berinfak sesuatu yang paling kau cintai. Yang paling aku cintai adalah mas kawinnya istri saya. Birroh, saya serahkan kepada Allah, kepada Rasul. Rasulullah wajahnya langsung bersinar. Bakhil. Inilah berniaga yang paling mengutamakan. Subhanallah. 500 juta kali 20.000 diserahkan kepada Allah. Kesimpulannya, sudah hidupnya bahagia dengan Abu Talha. Dan alhamdulillah sudah punya keturunan namanya Barok. Umar namanya Umar. Ternyata Umar sedang sakit jamaah sekalian.
Umar sedang sakit, Abu Talha punya tugas keluar kota. Akhirnya bingung, ya Allah, anak saya sakit, saya punya tugas keluar kota, bagaimana ini? Saya berangkat apa tidak? Ternyata Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, saya menjaga anak kita. Silakan, karena tugas mulia, silakan berangkat. Masya Allah. Nih, coba bayangkan jemaah sekalian, anak sakit, punya tugas keluar kota. Istri memberikan dorongan, silakan wahai ayah, silakan berangkat. Ternyata jemaah sekalian, besok anaknya meninggal dunia. Anak meninggal dunia. Kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika meninggal dunia, tidak sibuk dengan tetangga, tidak. Ternyata anaknya ditidurkan. Pas suaminya datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, disambut. Gimana Umar, anak-anak kita? Alhamdulillah ya, dia lebih tenang dari kemarin. Coba bayangkan, anaknya meninggal, tapi ibunya tidak nangis. Ibunya menyampaikan, menyambut suaminya. Ditanya, gimana anak kita Umar? Umar lebih tenang dari kemarin. Bagaimana tidak tenang? Sudah meninggal. Subhanallah. Silakan ayah mungkin mandi dulu, disiapin makan. Maka ayo kita makan. Orangnya cantik luar biasa. Maka tengah-tengah makan minta izin, maaf bang ya, saya mau ke kamar sebentar. Dia dandan lagi. Mau nambah bang? Boleh nambah. Subhanallah. Habis makan, mau nanya anaknya, di mana anak kita? Tolong bang, kan capek, istirahat dulu. Istirahat. Maaf sekali lagi, maaf ya. Sampai hubungan suami istri. Setelah hubungan suami istri, Ummu Sulaim bilang sama suaminya, bang, ada apa? Itu loh, ada tetangga. Di mana? Di Hankam. Ada tetangga punya amanah, ada orang nitip, terus diambil oleh yang punya. Dia marah, ya salah. Kalau punya amanah diambil yang punya, ya harus dikasih. Tapi dia marah, bang, salah dia. Oh begitu bang, iya. Begini bang, ada apa? Umar kan milik Allah. Maksudnya diambil oleh Allah. Nangis. Abu Talha nangis, bukan nangis si anaknya meninggal, tapi heran dengan istrinya. Kok ada perempuan anaknya meninggal dunia, dia tidak nangis, malah merayu saya. Subhanallah. Kemudian menghadap pada Nabi, pagi-pagi subuh. Rasulullah sedang duduk. Coba bayangkan Pak ya, ibu-ibu, Rasulullah sedang duduk. Abu Talha datang dengan Ummu Sulaim. Abu Talha, iya ya Rasulullah, kamu tadi malam jadi pengantin ya? Ya Allah, Rasulullah tahu. Abu Talha malu, Ummu Sulaim malu. Saya doakan mudah-mudahan keturunanmu menjadi keturunan yang berkah. Masya Allah. Nah, ini Anas, anaknya Ummu Sulaim. Anas dari Anas radhiyallahu taala anhu. Anas radhiyallahu taala anhu menyampaikan, suratun fil Qur'ani, ada surat di dalam Al-Qur'an. Khosamat an sahibiyah, membela yang membaca. Hatta adkhalahul jannah, sehingga memasukkan orang itu ke surga. Jadi siapa yang membaca surat Al-Mulk akan dibela oleh surat Al-Mulk sekalipun banyak dosanya. Sebenarnya orang itu masuk neraka dengan keadilan Allah. Orang yang punya dosa gak bisa masuk surga langsung, harus dicuci dulu. Tapi ternyata karena dia membaca surat Al-Mulk, maka dibela oleh surat Al-Mulk, kemudian dimasukkan ke surga. Mudah-mudahan seluruh jamaah di Al-Ikhwan, di Hankam semuanya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dibela oleh surat Al-Mulk, semuanya bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian Nabi bikin tenda. Daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khaba'ahu,
Dia berdiri tenda ala qabrin, di atas kuburan. Dia tidak tahu kalau ada kuburan karena biasa saja. Padang pasir rata, nggak tahu kalau itu ada kuburan. Nggak kayak di Indonesia kan ada patoknya, kemudian tanahnya ditinggikan. Ini enggak. Jadi orang ini masang tenda di atas kuburan, dia tidak tahu kalau itu kuburan. Wa huwa la yahsibu annahu qabru insan yaqra'u surat al-mulk. Ternyata ada orang membaca surat al-mulk. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini datang pada Nabi. Faqala, dia menyampaikan, ya Rasulullah, darabtu khubai ala qabrin, saya masang tendaku di atas kuburan. Wa ana la ahsibu anhu qabrun, saya tidak sangka, tidak tahu kalau itu kuburan. Fa idza insanun yaqra'u surat al-mulk, tiba-tiba ada orang di samping saya membaca surat al-mulk. Tabaraka hatta khatamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'a, surat itu adalah yang menghalangi orang dari siksa kubur. Hiyal munjiyah, surat itu yang menyelamatkan orang dari siksa kubur. Masya Allah, ini senang sekali Pak. Ini tolong ya jamaah sekalian, tafsir Ibnu Katsir yang saya baca, tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan nanti semuanya tinggal dibuka saja di Google sekarang pulang. Baik. Kemudian ada hadis lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam Rasulullah membaca surat Al-Mulk setiap malam. Insyaallah Pak Imam, mudah-mudahan Pak Imam sambil habis makan nasi pecel, insyaallah, karena beliau ini dari Nganjuk dari betul ya. Rasulullah setiap malam membaca surat Al-Mulk. Membaca, bukan hafal nih. Rasulullah sudah jelas hafal, ini membaca. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya yang sudah hafal kita baca dengan hafalan kita, yang belum hafal jamaah sekalian, Bapak Ibu, tolong kita membaca pakai Al-Qur'an, boleh membaca surah Al-Mulk. Kemudian Rasulullah bersabda, lawadittu, saya senang. Ya Pak, bayangkan, lawadittu, saya senang. Annaha, sesungguhnya surat Al-Mulk fi qalbi kulli insani min ummati, berada di dadanya setiap umatku. Artinya hafal. Rasulullah senang mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan seluruh umatku sedunia. Sekarang ini jumlahnya 2 miliar. Sekarang 2 miliar. Penduduk dunia kurang lebih 7 miliar. 1,8 muslim, saya anggap aja lah 2 miliar. Mengapa? Karena sebentar saja nambah lagi. Kalau 2 miliar atau 1,8, hari ini lahir separuh 1 miliar, Masya Allah. Penduduk Indonesia Pak tahun 81 ketika saya pergi ke Mekah bersama dengan Pak Wali Kota sekarang ini. Pak Wali Kota yang sekarang ini satu pesawat Pak dengan saya ke Mekah. Siapa yang berangkatkan? Nah itu yang pakai sarung merah, itu Pak yang berangkatkan Pak, pakai sarung merah sama sajadah merah. Masya Allah, PDI sudah, Masya Allah. Itu yang berangkatkan dari Libya. Tahun 81 saya bersama dengan Pak Wali Kota yang sekarang ini ke Mekah. Penduduk Indonesia baru 150 juta. Penduduk Indonesia baru 150 juta. Sekarang sudah di atas 260 juta. Masya Allah, ini mudah-mudahan. Rasulullah SAW bersabda, lawadittu, saya senang, annaha, sesungguhnya surat Al-Mulk fi qalbi kulli insanin min ummati, berada di dadanya setiap umatku. Semuanya bisa hafal surat Al-Mulk. Kita doa lagi, mudah-mudahan seluruh jamaah Al-Ikhwan hafal surat Al-Mulk, amin. Semuanya Bapak Ibu yang ada di Hankam semuanya hafal surat Al-Mulk. Yang ada di Kelapa II mudah-mudahan semuanya hafal surat Al-Mulk. Yang ada di Cimanggis, yang ada di Depok, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, mudah-mudahan semuanya hafal surat apa tadi? Surat apa? Sekali lagi, surat apa? Al-Mulk. Baik, ini hadis yang berikutnya. Masya Allah, nih saya senang sekali. Masya
Masya Allah. Ibnu Abbas menyampaikan, ini Ibnu Abbas itu sepupu dengan Nabi. Rasulullah bapaknya namanya Abdullah. Abdullah ini anaknya Abbas. Abdullah yang bapaknya Nabi berarti saudara dengan Abbas. Ibnu Abbas ini dibonceng oleh Nabi. Dibonceng. Alangkah bahagianya seorang kiai bonceng jamaahnya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa saya dibonceng oleh Pak Imam ke Mekah. Amin. Subhanallah, dibonceng ke Mekah. Nah, Ibnu Abbas ini orang yang paling pinter tafsir nomor 1 di dunia. Berkat doa Nabi. Pas dibonceng, Rasulullah berdoa, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas agama. Wa'allimhu at-ta'wil, ajarkan tafsir Al-Qur'an. Maka beliau dikatakan tarjumanil Qur'an. Beliau dikatakan habrul ummah, orang yang paling pintar di bidang Al-Qur'an, namanya Ibnu Abbas. Sekarang kuburannya ada di Taif. Nanti kalau ke Mekah, mudah-mudahan mampir ke Taif. Amin ya. Di sana ada masjidnya besar, bisa sampai mungkin 5 kali lipat Masjid Al-Ikhwan. 5 kali lipat namanya Masjid Ibnu Abbas, ada di Taif. Nah, beliau menyampaikan, Ibnu Abbas ini menyampaikan, qala lirajulin, Ibnu Abbas bicara sama muridnya, ala udhifuka bi hadisin tafrahu bihi, maukah kamu saya ajarkan hadis kamu akan senang? Muridnya bilang, bala, mau wahai Pak Kiai, saya mau. Tolong diajarkan kepada saya hadis yang menyenangkan saya. Qala iqra tabarakalladzi biyadihil mulku, baca surat Al-Mulk. Kata Ibnu Abbas kepada muridnya, kepada jamaahnya, baca surat Al-Mulk. Wa 'allimha ahlaka, ajarkan kepada istrimu. Ajarkan kepada bapak ibumu. Ajarkan kepada keluargamu. Baca surat Al-Mulk dan ajarkan kepada keluargamu. Wa jami'a waladika, dan semua anakmu. Masya Allah. Cucunya berapa? 6. Wah, saya doakan putra putri berapa? Anak-anak. Kalau anak berapa? 5. Saya doakan cucunya 50. Amin. Subhanallah. Mudah-mudahan. Masya Allah. Berapa putra putrinya Pak? Saya doakan cucunya 40. Masya Allah. Ini cucu saya tahun ini baru 14. Masya Allah. Insya Allah di akhir tahun ini menjadi 17. Insya Allah ya. Doakan mudah-mudahan berkah semuanya. Ibnu Abbas menyampaikan, tolong ajarkan surat Al-Mulk kepada keluargamu dan seluruh anakmu. Wasibyanu baitika, dan anak-anak kecil yang main ke rumah kamu. Wajiranika, dan ajarkan kepada tetanggamu. Nih, keluarga, anak-anak kecil, tetangga. Fa innaha al-munjiyah, karena surat Al-Mulk adalah menyelamatkan dari siksa kubur, al-munjiyah menyelamatkan dari siksa neraka, wal mujadilah, dan yang membela. Sekarang kita lihat orang yang sedang di pengadilan dibela, ini dibela luar biasa. Wal mujadilah tujadilu yaumal qiyamati inda rabbiha liqari'iha, akan membela kepada orang yang membaca. Masya Allah, ini bukan yang hafal, yang membaca, apalagi yang hafal. Oleh karena itu mudah-mudahan jamaah sekalian, mudah-mudahan nanti malam mudah-mudahan kita bisa membaca surat Al-Mulk. Amin. Insya Allah dosa kita diampuni. Insya Allah nanti di kuburannya mau disiksa oleh malaikat, ternyata dibela oleh surat Al-Mulk. Kemudian nanti di akhiratnya insya Allah dimasukkan ke surga, sekalipun dosa kita banyak, karena dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa tatlubu lahu an yunjiyahu min adzabin nar, mohon kepada Allah agar menyelamatkan dari siksa neraka. Wa yunji biha sahiba min adzabil qabri, menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Di kuburannya diselamatkan, di akhiratnya tidak masuk neraka karena dia membaca ilmu. Kemudian dia menyampaikan hadis Nabi, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati, saya berharap surat Al-Mulk itu dihafalkan oleh semua umatku.
Sekarang semuanya saya doakan lagi. Ya, Bapak Ibu yang ada di Hankam, yang ada di luar yang mengikuti link ini, saya doakan mudah-mudahan bisa hafal surat Al-Mulk. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada satu lagi hadisnya. Masya Allah. Rasulullah bersabda, Inna rajulan, ada seseorang. Rajul di sini artinya bukan laki-laki saja. Rajulan itu seseorang, bisa laki, bisa perempuan. Kalau bahasa Nganjuknya Jawa Timur, rajulan itu laki-laki. Tapi di sini saya terjemahkan seseorang. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Inna rajulan, sesungguhnya seseorang mimman kana qablakum, sebelum kita mata meninggal dunia. Ada orang meninggal dunia. Walaysa ma'ahu syai'un min kitabillah, tidak ada. Al-Qur'an 30 juz itu enggak pernah dibaca. Enggak pernah dibaca, dia enggak punya illa tabaraka, kecuali surat Tabarok. Al-Fatihah biasa ini, tapi yang lain Al-Baqarah, Ali Imran ini enggak dibaca oleh dia. Yang dibaca hanya satu surat saja. Yang dikaji hanya satu surat saja, yaitu surat Al-Mulk. Bayangkan 114 surat yang dibaca hanya surat Al-Mulk. Ini sebelum kita. Ketika dia meninggal dunia, falamma mudi'a fi hafratihi, ketika dimasukkan di liang lahat. Hafrah itu galian. Sudah digali 1 meter kali 2 meter, kemudian ada liang lahatnya. Ketika diletakkan di dalam kuburnya, atahul malak, datang malaikat yang kita kenal dengan istilahnya munggah nakir. Datang malaikat, fasarat surat, tiba-tiba surat itu dia langsung menghalangi. Surat Al-Mulk dibentuk oleh Allah berupa manusia, langsung menghadang malaikat, jangan dekat-dekat jenazah ini. Fi wajhihi, di depannya. Faqala laha, kemudian malaikatnya bilang, innaki min kitabillah, kamu kan surat di Al-Quran, di kitab Allah. Wa ana akrahu musa'ataki, saya enggak mau mengganggu kamu, menyakiti kamu, saya enggak mau. Kamu kan Quran, kamu kan surat Al-Mulk, saya enggak berani mengganggu kamu. Wa inni la amliku laka, saya tidak memiliki kamu, walalahu, dan mayit itu, walali nafsi, dan untuk diriku dharran wala naf'an, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Malaikatnya bilang kepada orang tadi itu, kamu kan surat Al-Mulk, ada dalam kitab Allah, saya enggak berani mengganggu kamu, menyakiti kamu, apalagi mukul kamu, saya tidak berani. Dan saya tidak bisa memiliki mayat itu atau diri saya untuk memberikan manfaat. Faqala in aradti, wahai surat Al-Mulk, kalau kamu mau, hadza, ingin membela mayat ini, Masya Allah, intoliki ila Rabbi, silakan menghadap pada Allah. Jadi malaikatnya bilang kepada surat Al-Mulk, kalau begitu saya tidak bisa memutuskan, kamu menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pergi, fatan toliku, kemudian dia datang pada Allah. Fatakulu, surat Al-Mulk bilang, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna fulanan, sesungguhnya orang yang meninggal ini, inna fulanan, sesungguhnya fulan, amida ilayya, dia memilih aku. Amida itu sengaja, dia memilih aku, min baini kitabika, di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran, fata'allamani, dia mempelajari saya. Ini sekarang kita belajar nih, ditakdirkan oleh Allah bulan Februari, akad ketiga, ternyata fata'allamani, dia mempelajari aku, watalani, dan dia membaca aku. Nanti malam tolong dibaca, nanti malam dia dibaca, watalani, dan membaca aku. Afatukhriquhu,
anta binnar, apakah engkau tega ya Allah membakar orang ini dalam neraka? Wa tu'adzibu, dan menyiksa dia, wa ana fi jawfi, saya dihafalkan di dadanya. Ya Allah, apa engkau tega membakar orang ini padahal saya ada di dadanya? Ini yang bicara adalah surat Al-Mulk. Langsung menghadap pada Allah. Karena malaikatnya tidak berani, malaikatnya bilang, udah kalau kita menghadap, dia bilang, apa engkau tega ya Allah menghadap jenazah ini? Saya ada di dadanya, saya dihafalkan, dia membaca saya. Kalau seandainya itu tetap engkau lakukan ya Allah, engkau tetap menyiksa orang ini dan engkau masukkan neraka, aku mohon pada Allah, famhuni min kitabika. Kalau begitu tolong hapus saja surat Al-Mulk dari Al-Quran. Masya Allah. Kalau engkau menyiksa dia, tolong hapus saja surat Al-Mulk. Masya Allah, ini luar biasa. Famhuni min kitabika fayaqulu, Allah berfirman, ala aroki ghadibti, saya kok melihat kamu marah-marah. Ya Allah, hakun li anak, bagaimana saya tidak marah ya Allah, karena saya enggak tega orang ini tuh. Insyaallah langsung Allah berfirman, kalau begitu idhabi, kalau begitu mayat itu saya serahkan kepada kamu. Kamu minta apa? Akan saya kabulkan. Minta apa? Mintanya ya Allah, selamatkan dia dari neraka dan masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mudah-mudahan mulai hari ini, setelah hadis ini jamaah sekalian, qala Ibnu Abbas mengatakan, lam yabqa shaghirun, tidak ada anak kecil, wala kabirun, tidak ada orang besar, wala khurun, enggak ada orang yang merdeka, wala abdun illa ta'allamaha, kecuali mempelajari surat Al-Mulk. Mudah-mudahan orang hankam mulai hari ini, dan insyaallah nanti sore saya silaturahim di belakang ya. Masya Allah ya, insyaallah nanti, tapi online mungkin saya ada di rumah pakai online, mudah-mudahan nanti bisa di-share semuanya. Insyaallah akan saya nerangkan tentang ini, tentang bagaimana sikap kita menghadapi pandemi menurut Al-Quran dan menurut hadis. Insyaallah nanti sore jam 4 mudah-mudahan nanti dengan ibu-ibu jamaah sekalian, insyaallah semuanya bisa mengikuti dengan izin Allah. Mengapa? Karena yang kita sampaikan adalah firman Allah, yang kita sampaikan adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ini setelah itu subhanallah, lam yabqa shaghirun, tidak ada anak kecil, wala kabirun, tidak ada orang dewasa, wala khurun, dan tidak ada orang yang merdeka, wala abdun, dan tidak hamba sahaya illa ta'allamaha, kecuali belajar surat Al-Mulk, wasammaha Rasulullah al-Munjiyah, maka surat ini diberi nama surat yang menyelamatkan. Oleh karena itu, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa mempelajari surat Al-Mulk. Ini baru dari hadisnya yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir nomor 1 di dunia yang paling bisa diterima oleh ulama dan seluruh umat di dunia, termasuk di Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia. Ini baru saya sebutkan benuanya saja. Seluruh mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, termasuk yang di Mekah, mazhab Hambali, kemudian mazhab Syafi'i, semuanya menerima tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini tafsir nomor 1 yang paling bagus. Mengapa? Menyebutkan hadisnya, kalau sahih diterangkan, kalau hasan diterangkan, kalau dhaif diterangkan. Maka alhamdulillah hari ini di Al-Ikhwan kita bisa belajar surat Al-Mulk. Mudah-mudahan, saya berdoa, mudah-mudahan malam ini semuanya bisa membacanya, amin. Mudah-mudahan selama tahun 2021 ini bisa hafal surat Al-Mulk, amin. Dan anak-anak kita ajarkan sehingga kita semuanya diselamatkan dari corona, amin. Diselamatkan dari bencana dan musibah, dan mudah-mudahan semuanya tahun ini diizinkan bisa pergi ke Mekah, bisa pergi ke Masjid Nabawi, bisa ke Masjid Quba, bisa ke Masjidil Aqsa. Satu lagi, mudah-mudahan bisa mampir ke Masjid Hagia Sophia. Di mana? Di Turki. Mau? Mudah-mudahan ke Turki. Mengapa? 86 tahun dijadikan museum.
Alhamdulillah oleh Bapak Presiden Erdogan kemarin diumumkan. Masya Allah, setiap subuh sekarang ini Masya Allah penuh, banyak dunia sekarang keliling bisa datang ke sana. Mengapa? Bersyukur pada Allah, tanda-tanda kebangkitan Islam. Amin ya. Dengan tanda ini mudah-mudahan kita semuanya, coba saya sebutkan 5 masjid ini. Ya Allah, izinkan jamaah di Al-Ikhwan, di Hankam dan sekitarnya, mudah-mudahan semuanya bisa ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjid Quba. Mengapa Masjid Quba? Rasulullah setiap hari Sabtu Rasulullah datang ke Quba. Masya Allah. Siapa yang sholat 2 rakaat di Quba, dia butuh di rumah, maka pahalanya sama dengan umroh. Siapa di hotelnya di Medina, kemudian pergi ke Quba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Kemudian Masjidil Aqsa, amin amin. Boleh saya doakan lagi satu, Masjid Hagia Sophia. Insyaallah, ini luar biasa, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Sudah waktunya, Masya Allah, ini sholat syuruk. Tadi saya mohon izin untuk berdoa bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yakinlah di Al-Ikhwan ada ribuan malaikat, di Hankam ada miliaran malaikat. Yang ada di langit terheran-heran, ada apa ini di Hankam, ada apa di Al-Ikhwan? Karena dilihat dari langit ada cahaya lebih bersinar daripada matahari, yaitu sinar
Malaikat mengamini doa kita. Doa yang diamini oleh malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu semuanya kita ajak, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya tolong ingat ibu kandung kita. Kita yang sudah kepala 5, kepala 6, bahkan kepala 7, di mana ibu kita? Ya Allah, terima kasih ya Allah memberikan ibu yang sayang pada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami. Sekarang sudah sepuh dalam kondisi sakit ya Allah. Tolong siapa yang ibunya sakit, semuanya kita berusaha untuk bisa merawatnya. Jangan ada yang mengecewakan ibu kita, apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kami belum bisa berbakti. Ibu telah kupanggil ya Allah. Kami takut menjadi anak durhaka ya Allah. Tolong semuanya ingat bapak kita. Ya Allah, terima kasih Allah berikan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang bimbing kami, beliau yang menyekolahkan kami sampai kami bisa tinggal di Hankam dan sekitarnya ini, semuanya karena rahmat-Mu melalui ayah kami. Sekarang hanya sudah sepuh dalam kondisi sakit. Bapak ibunya yang masih sehat, mudah-mudahan segera kita bisa mendampingi pergi ke Mekah ya Allah. Izinkan kami ya Allah bisa mendampingi ibu bapak kami pergi ke Mekah ya Allah. Yang sudah meninggal mudah-mudahan kami bisa mendoakan, kami bisa wakaf, bisa sedekah, infak atas nama ibu bapak kami ya Allah. Tolong semuanya ingat anak-anak kita, ingat cucu kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan anak cucu, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, yang Engkau ridhoi hidupnya ya Allah, hidupnya bahagia, jauh dari bencana musibah, dan mudah-mudahan seluruh keluarga kami Engkau selamatkan dari virus corona ya Allah, selamatkan dari corona ya Allah, selamatkan dari COVID-19 ya Allah. Yang sakit mudah-mudahan segera Engkau sembuhkan ya Allah, yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah, Engkau berikan rahmat dan ampunan ya Allah. Tolong bapak-bapak, hari ini kita ingat istri kita semuanya. Tolong, setelah ini tolong para suami minta maaf pada istri kita. Tolong para suami minta maaf kepada istrinya. Selama ini mungkin kita harus bersyukur ya Allah, terima kasih Engkau berikan istri yang solehah mendampingi kami. Beliau yang melahirkan anak kami dengan izin-Mu ya Allah. Mudah-mudahan mulai hari ini para suami tidak ada yang marah pada istrinya, tidak ada yang bentak-bentak, bahkan mudah-mudahan tidak ada yang mukul pada istrinya. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Demikian ibu-ibu, mulai hari ini tolong minta maaf pada suami kita. Mulai hari ini keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dan semuanya bisa mudah-mudahan membaca surat Al-Mulk, bisa semuanya bisa menghafalkan surat Al-Mulk, bisa mengamalkan surat Al-Mulk, dan mudah-mudahan semuanya diselamatkan dari corona dan bencana yang lain. Ya Allah, selamatkan Indonesia dari bencana dan musibah ya Allah. Mudah-mudahan virus corona segera Engkau angkat ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Kau izinkan kami semuanya masuk bulan Ramadan dengan sehat walafiat ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa sholat seperti biasa sebelum corona ya Allah, bisa merapatkan saf kami ya Allah, bisa kami semuanya bisa iktikaf di masjid ya Allah. Mudah-mudahan Kau izinkan corona segera Kau angkat ya Allah. Mudah-mudahan tarawih kami bisa seperti sholat biasa ya Allah. Mudah-mudahan tidak ada jaga jarak, dan mudah-mudahan semuanya Engkau selamatkan dari virus corona dan bencana yang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, saya minta doa setiap Ahad pertama subuh di pesantren Baitul Quran ada kajian syuruk. Sebelum corona yang hadir belum banyak, sekitar 700 orang. Karena ini kondisi tetap jaga jarak, protokol kesehatan. Untuk bulan Februari kemarin, alhamdulillah yang datang sekitar 200 orang. Insyaallah tanggal 7 bulan Maret nanti sholat tahajud dimulai jam setengah 4. Kemudian habis itu kita muhasabah, sholat subuh, kemudian kajian syuruk, habis itu kita sholat syuruk, habis itu sarapan bersama. Mudah-mudahan Allah izinkan kalau ada kesempatan, monggo untuk umum, untuk bapak dan ibu, tapi tetap jaga protokol kesehatan karena masjidnya 3 lantai, jadi alhamdulillah cukup untuk bisa protokol kesehatan bisa kita terapkan. Oleh karena itu kita doakan semuanya selamat dari bencana dan musibah, dan mudah-mudahan hari ini dapat pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Mari kita salat syuruk 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.